WhatsApp yang tertempel pada dinding-dinding masjid, atau bisa bertanya secara langsung melalui mic yang telah disediakan panitia. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan kepada Ustadz Muhammad Romlan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Saudari-saudari, akhwati fillah, para ummahat, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore yang berbahagia ini kembali kita bermajelis ilmu di dalam majelis kita, yaitu kitab Fikih Tarbiyatil Abna, Fikhu Tarbiyati Al-Abna, karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala, yang mana kita sampai pada hadis Ya Aba Umair. Akhwati fillah, saudari-saudari rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kita kaji pada kesempatan sore yang berbahagia ini, hadis dari Nabi SAW, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bercanda dengan anak kecil. Baginda Rasulullah SAW bercanda pada anak kecil. Ini di antara dekatnya Rasulullah SAW dengan semuanya. Ya, Rasulullah SAW dekat dengan semua, termasuk anak-anak kecil. Sangat dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah bercanda dengan anak-anak kecil. Dan inilah sunnah Nabi SAW. Apa yang bisa kita contoh dari baginda Rasulullah SAW? Beliau mengambil hati anak-anak kecil. Salah satu caranya adalah dengan cara bercanda dengan anak-anak kecil, yaitu canda yang benar, canda yang mendekatkan hati, canda yang membuat mereka merasa nyaman dekat dengan orang tua, merasa asyik tatkala bersama dengan orang tua. Dan disebutkan dalam beberapa hadis tentang bagaimana candaan Rasulullah SAW dengan anak kecil. Di antaranya adalah candanya Rasulullah dengan Abu Umair. Candanya Rasulullah dengan Abu Umair. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala in kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Dan sahabat Anas bin Malik adalah sahabat junior, ya, sahabat kecil. Anas bin Malik sahabat kecil, salah satu dari yang membantu Rasulullah SAW, di mana ibunda Anas datang kepada Nabi SAW membawa Anas, kemudian menyodorkan kepada Nabi, ini anakku Anas bin Malik, ya, agar bisa mengabdi kepadamu. Maka jadilah Anas bin Malik mengabdi kepada Rasulullah SAW. Saudaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah Abu Umair. Saudaranya adalah Abu Umair. Bagaimana kisahnya canda Rasulullah dengan Abu Umair? Qala in kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalituna. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membersamai kami, anak-anak, ya. Rasulullah dahulu membersamai kami. Hatta yaqula li akhin lis saghir, hingga pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada saudaraku yang masih kecil, ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dikerjakan burung kecilmu? Wahai Abu Umair, sedang apa burung kecilmu? Wa fi riwayatin li Ahmad, ini tadi hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dari jalan Humaid dari Anas bin Malik, kana li Abi Talhah ibnun yuqalu lahu Abu Umair. Dan Abu Talhah memiliki anak yang dijuluki dengan Abu Umair. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahikuhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatnya tertawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuatnya tersenyum, tertawa. Rasulullah bercanda, Rasulullah tertawa dengan Abu Umair. Qala fara'ahu hazinan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abu Umair sedang sedih, dilihat Nabi, ternyata Abu Umair sedang sedih. Faqala ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Maka Rasulullah bertanya, Rasulullah bercanda kepada Abu Umair, wahai Abu Umair, ada apa dengan burung kecilmu? Dalam riwayat yang lain, riwayat yang ketiga, masih dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, wa kana yumazihuhu fadakhala alaihi. Dan Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan Abu Umair, dengan adik kecilku, kata Anas bin Malik, Rasulullah yumazihuhu, Rasulullah selalu mencandai adikku, yaitu Abu Umair. Rasulullah selalu menjumpainya, bercanda dengannya. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Umair, fara'ahu hazinan. Ternyata Rasulullah melihat Abu Umair sedang sedih. Faqala mali ara Aba Umair hazinan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, ya kenapa aku melihat Abu Umair bersedih? Ya kenapa aku melihat Abu Umair bersedih? Faqalu mata naghruhu alladhi kana yal'abu bihi. Maka para sahabat menjawab, burungnya yang biasa bersamanya mati, wahai Rasulullah. Qala faja'ala yaqul Aba Umair ma fa'alan nughair. Maka Rasulullah SAW pun mencandai Abu Umair, kemudian mengatakan, wahai Abu Umair, ada apa dengan burung kecilmu? Wahai Abu Umair, ada apa dengan burung kecilmu? Ini saudari-saudari, akhwati fillah, para bunda rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW sangat dekat dengan anak-anak. Rasulullah SAW bahkan bercanda dengan anak-anak. Canda, yaitu canda yang benar, canda yang jujur, canda yang bermanfaat, yang memasukkan
kebahagiaan, memasukkan senyum dan tawa untuk sahabatnya, untuk saudaranya, untuk orang lain, bahkan untuk anak-anak, ya maka yang demikian sunnah Nabi SAW. Karena itu memasukkan kebahagiaan, menenangkan hati, itu mendekatkan hati, ya itu menjauhkan dari sifat sifat bosan, ya dengan apa? Dengan bercanda. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah yang disebutkan para ulama, ya beberapa faedah dari hadis ini diantaranya jawazu takniyati as-sabi, bolehnya memberikan kunyah, bolehnya memberikan julukan untuk anak kecil. Ini Rasulullah berikan julukan Abu Umair. Ya, anak kecil diberikan julukan Abu Umair. Padahal ini masih anak kecil. Ya, biasanya Abu Fulan itu kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak, maka anak pertama menjadi kunyah Abu Ahmad, Abu Abdillah. Ya, demikian Abu Ja'far, ya itu kunyah ketika sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga. Atau untuk akhwat Ummu, ya, Ummu Abdillah, Ummu Fatimah, Ummu Aisyah, ya biasanya diambil dari anak yang pertama. Tapi di sini Rasulullah SAW menyebutnya untuk anak kecil, Abu Umair, ya diberikan julukan Abu Umair. Maka dari sini faedah bahwa boleh kita orang tua memberikan untuk anak kecil kita, anak yang masih kecil, ya dengan kunyah, dengan julukan. Sebagaimana di sini Abu Umair, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada Nughair? Akhwati fillah, saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, inilah bolehnya memberikan kunyah. Ya, kalau kunyah itu memberikan kebaikan, memberikan semangat, ya, memberikan makna tersendiri untuk anak-anak kita, boleh dari kecil kita berikan kunyah. Ya, kita ajak obrolan ya dengan anak kita, mau tidak julukan, ya julukan, tidak hanya nama, bisa dipanggil nama, bisa dipanggil dengan kunyah atau julukan. Ya, seandainya anak mau, ya kita bisa panggil ya Abu Fulan, ya Aba Fulan, ya Umma Fulan, ya untuk akhwat Ummu Fulanah, Ummu Fulan atau Ummu Fulanah. Boleh laki, boleh perempuan, ya setelah Abu, setelah Ummu itu boleh laki, boleh perempuan, ya umumnya, ya kalau laki-laki ya Abu, setelah itu nama laki-laki, kalau untuk perempuan Ummu, setelah itu nama perempuan, ya Ummu Aisyah, Ummu Ahmad, ya Ummu Khadijah misalnya. Ini akhwati fillah faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bolehnya bercanda, bahkan bolehnya mengulang canda, ya di mana itu takrir ziyadati al-mamzuh ma'ahu, dia mengulang candaan tersebut dengan dalam rangka untuk mendekatkan, ya dalam rangka untuk meringankan perasaan, meringankan hati, maka mengulangnya pun yang demikian, ya bercanda dengan candaan yang benar. Candaan yang tidak benar akhwati fillah yaitu candaan yang melanggar batasan syariat, bercanda dengan syariat Allah, bercanda dengan ayat, bercanda dengan hadis, ya bercanda dengan syiar di dalam Islam, bercanda dengan cara merendahkan orang lain, menghina orang lain, membuli orang lain, ya bercanda dengan dusta, tidak jujur, tidak benar, dibuat-buat, ya ini yang tidak boleh. Ya maka candaan yang benar itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Di antara faedah dari hadis ini akhwati fillah yaitu berlemah lembut, ya berlemah lembut dengan teman atau berlemah lembut dengan orang-orang dekat, ya dengan teman, dengan orang-orang dekat, ya apakah itu orang besar, pemuda, bahkan anak kecil atau orang tua, kakek nenek, bagaimana bercanda, boleh tidak boleh, tapi tentu semuanya ada tempatnya. Ada tempatnya, ketika memang serius jangan bercanda, masalah besar jangan bercanda,
Ya, ketika sedang keadaan memang butuh serius, maka jangan bercanda. Tentu ada adab-adabnya, itu dibahas. Adab-adab bercanda ya. Ketika bercanda dengan orang tua juga bercanda yang memang tepat. Ya, waktunya tepat, keadaannya. Memang wajar ada sedikit candanya karena memang lebih tua, lebih dihormati ya. Kalau khawatir salah tentu dengan yang lebih tua jangan bercanda ya. Tunjukkan saja bahwa kita menghormati yang lebih tua, kita sayang dengan atau hormat dengan yang lebih tua. Ya, kita sangat perhatian kepada yang lebih tua, tunjukkan senyum kita, tunjukkan respek kita, ya, semangat kita dalam kebaikan, sambutan kita demikian untuk yang lebih tua. Ada kesempatan sedikit bercanda, ini mencairkan suasana itu ya, menjadikan tersenyum, menjadikan tertawa yang memasukkan kebahagiaan dalam hati itu ya disunahkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah candanya Rasulullah ya dengan orang-orang sekitarnya, dengan orang tua, dengan teman, sahabat, para pemuda, demikian sampai pada anak-anak ya. Di antara faedah dari hadis ini bolehnya bermain burung, ya, bolehnya bermain burung, di mana orang tua membiarkan anaknya bermain burung. Ini ya, dan itu perkara mubah. Pada asalnya perkara yang mubah, artinya boleh selama tidak ada yang menabrak syariat. Ya, selama tidak menabrak syariat, diberikan kebutuhan makan minumnya, ya, dijaga dengan baik. Memang kebutuhannya dipenuhi, ya, harus dijemur, harus terkena matahari, ya, diberi makan minum yang cukup, ya. Ini boleh ya, sehingga tidak sampai mendolimi. Artinya dikurung, apakah itu kemudian mendolimi? Tidak, dikurung tapi masih tetap bisa bergerak, masih bisa terbang sana sini. Ya, ini cukupan, seperti itu boleh. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun ini masih tetap dalam batasan mubah. Artinya mubah ya diambil sesuai dengan kebutuhan. Sesuatu yang melampaui batas ya lebih baik kita pertimbangkan dengan yang lain. Contohnya kalau yang tadi burung, pelihara ikan, pelihara hobi ya, binatang-binatang yang mubah. Contohnya kucing misalnya, pelihara kucing bagaimana? Boleh tidak? Boleh. Ya, tapi ya secukupnya. Ya, ada yang mungkin hobi sampai pelihara 100 ekor kucing ya. Sampai rumahnya penuh punya 200 ekor kucing ya. Sebulan ya, saya dulu sekali ya ada yang punya sampai ratusan itu, beliau tunjukkan notanya ya, sekali belanja itu waktu itu ya 3,5 juta ya. Banyak sekali. Ya, itu untuk beli pakan untuk ini. Itu belum 1 bulan ya. Wah, ini kalau sampai sebanyak itu bagaimana? Wallahu alam, kita pertimbangkan bahwa itu sekedar perkara mubah. Itu boleh. Islam alhamdulillah agama yang mudah, agama yang selalu cocok setiap waktu dan tempat, setiap zaman sampai datangnya hari kiamat. Ya, itu boleh, tapi kalau berlebihan tadi, ya tentu usahakan jangan. Kita seorang muslim ya, tahu mana yang lebih bermanfaat. Artinya kalau punya kucing 2, 3, ya seandainya punya sampai 5, wajar ya. Ya, wajar punya seperti itu. Dan kemudian mudah untuk dicukupi. Tapi kalau sampai jumlah yang besar tadi, seandainya harta yang diinfakkan untuk kucing tadi, itu diberikan kepada yang lebih penting. Untuk sedekah, untuk infak, untuk membantu fakir miskin, untuk membantu janda, orang-orang yang membutuhkan, ya tentu itu manfaatnya lebih besar. Dan itu yang disantuni adalah manusia, muslim, ya bahkan saudara kita, keluarga kita ya ini. Jadi secukupnya ya, jangan sampai berlebihan karena itu perkara yang mubah. Maka sama tadi pelihara burung, pelihara binatang, ya hobi boleh tidak boleh, tapi tetap ya dijaga semua keharusannya dan tidak sampai berlebihan dalam urusan yang mubah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Faedah selanjutnya dari hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara anak kecil sesuai dengan akal mereka.
sesuai dengan pemahaman mereka. Ya, Rasulullah mengatakan, ya Aba Umar, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umar, apa yang terjadi pada Nughair, pada burung kecilmu? Ya, ini candaan ya, candaan. Tentu masing-masing daerah, wilayah, negeri bercandanya tidak sama. Ya, bercandanya tidak sama. Secara umum bahwa bercanda itu menjadikan orang lain tersenyum, tertawa, ya, menjadikan hati dekat, menjadikan cair suasana, tapi itu dengan cara yang benar. Ya, dengan cara yang benar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang kedua dalam bab ini bercanda, Rasulullah bercanda dengan anak kecil, yaitu Rasulullah SAW bercanda dengan anak kecil perempuan. Kalau tadi Abu Umar laki-laki, anak kecil laki-laki, ini anak kecil perempuan. Yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dari Ummu Khalid bintu Khalid, utiyan Nabi bisiyabin fiha khamisah sauda saghirah. Rasulullah SAW diberikan untuknya atau didatangkan untuk Nabi SAW pakaian kecil dari sutra. Ya, pakaian kecil dari sutra. Faqala man tarawna an-naqsu hadhihi. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa ini yang pantas untuk saya pakaikan pakaian ini? Sakatal qaum, maka para sahabat terdiam semuanya. Itu pakaian kecil, apalagi itu pakaian perempuan, ya. Mau dipakaikan siapa? Faqala i'tuni bi ummi Khalid. Maka Rasulullah mengatakan, kalau begitu datangkan Ummu Khalid. Fa'utiya biha tuhmalu. Maka didatangkanlah Ummu Khalid. Fa'akhadal khamisah biyadihi fa'albasaha. Ya, Ummu Khalid sebagaimana tadi Abu Umar anak kecil, Ummu Khalid juga ternyata anak kecil ya. Sehingga didatangkan padanya, kemudian pakaian kecil tadi Rasulullah pakaikan untuk Ummu Khalid. Qala abli wa akhliki wa kana fiha alamun akhdar au asfar. Ya, setelah dipakai Rasulullah memuji, Masya Allah bagus sekali, ya indah sekali. Dan ada warna kehijauan atau kekuningan pada pakaian tersebut. Faqala ya Umma Khalid hada sinah bil Habasyiyah. Setelah dipakai kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Ummu Khalid, ya hada sinah ini indah atau ini bagus dengan bahasa Habasyi, ya bahasa Habasyiyah. Artinya sinah artinya hasan ya, ini baik, ini bagus. Ya. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pun bercanda ya dengan anak kecil, termasuk bercanda dengan para sahabat tadi, siapa yang saya pakaikan dengan pakaian ini ya? Siapa yang mau saya pakaikan dengan pakaian ini? Maka para sahabat diam semuanya, terdiam. Tentu maksudnya adalah tidak akan berbicara kecuali yang benar, tidak akan menjawab kecuali yang benar ya. Sehingga para sahabat terdiam. Ya, kemudian Rasulullah memanggil sendiri bayi kecil atau anak kecil perempuan, yaitu Ummu Khalid. Ya, Ummu Khalid bintu Khalid. Mana Ummu Khalid? Ketika datang kemudian Rasulullah pakaikan ya pakaian tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan hada sinah. Pakaian ini sangat bagus. Masya Allah. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi yang kita sebutkan bahwa bercanda ya dengan benar, bercanda yang jujur, bercanda dengan adab-adabnya itu luar biasa ya. Tidak semua urusan ya dengan serius. Memang kita muslim ada serius. Ketika sedang beribadah apakah bercanda? Ketika sedang sholat apakah bercanda? Tidak boleh bercanda dengan urusan ibadah. Bercanda dengan syariat, bercanda dengan syiar dalam Islam ya, tidak boleh. Tapi canda adalah dalam perkara yang perkara dunia, perkara yang mubah, perkara yang benar ya ini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang ketiga di dalam bab ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemprot air dari mulutnya kepada anak kecil. Hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah dari Mahmud ibn Rabi'.
Qala aqaltu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah mulai berakal ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majjatan majjaha fi wajhi, yaitu siraman air dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disiramkan ke wajahku. Wa ana ibnu khamsi sinin, ketika itu saya baru berumur 5 tahun. Min dalwin, ya, dari gayung yang kemudian beliau hirup, ya, dengan mulut beliau yang mulia, kemudian disiramkan, ya, disemprotkan, tentu majjah, ya, majjah ya, muju majjah, ini artinya menyemprotkan dari jarak jauh, ya, dengan mulut beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ini diingat oleh, ya, Mahmud ibn Rabi, seorang anak kecil yang ketika itu umur 5 tahun, sehingga ia mengisahkan kisah ini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian Rasulullah, ya, dekat dengan anak-anaknya para sahabat. Bahkan anak-anak kecil, kita bisa bayangkan di sini umur 5 tahun sudah diajak canda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah. Ya, ini bagus, ya, kita sebagai bunda, sebagai ummahat, ya, kita juga punya cara-cara kita bercanda dengan anak kecil, candaan yang benar. Senyum kita, tawa kita bersama dengan anak-anak kecil, ya. Dan itu semuanya bisa dibiasakan atau bisa dipelajari, akhwati fillah, ya. Bagaimana kita bisa bercanda, kita bisa tertawa, kita bisa senyum dengan anak-anak kecil, tapi yang demikian tetap dengan adab-adabnya. Artinya kita baca dulu adab-adabnya, kita baca dulu, kita pelajari dulu batasan-batasannya. Dan kemudian bisa jadi segala sesuatu bisa menjadi candaan. Candaan yang benar tadi, bukan candaan dalam urusan syariat, urusan agama, ya, urusan syiar di dalam Islam, bukan, ya, tapi dalam perkara yang memang benar, memang boleh bercanda sebagaimana candanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada anak-anak. Bahkan tadi Mahmud ibn Rabi sampai tidak lupa di umur 5 tahun dicandai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan disemprot air, ya. Kita tahu semprotan sudah pernah kita bahas, ya, Rasulullah berkah, ya, dari semua yang menempel di tubuh Rasulullah itu berkah, semua yang keluar dari Rasulullah termasuk keringat, ya, termasuk rambut, ya, rambutnya Rasulullah itu semuanya berkah, dan ini hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu tidak berlaku para sahabat, mereka faham itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sahabat Ali yang sakit, ketika ditunjuk memimpin perang, mana Ali? Mau diberikan bendera panglima perang, ya. Ternyata Ali tidak ada, sedang sakit. Kedua matanya sedang sakit, wahai Rasulullah. Datangkan. Ketika didatangkan, Rasulullah ludahi kedua matanya, langsung sembuh seakan tidak pernah sakit sama sekali. Ya, ini keberkahan dari Nabi SAW. Sehingga candaan tadi menyemprot dengan air tadi, bagaimana yang seperti itu? Ya, itu untuk Nabi SAW jelas itu adalah keberkahan, itu kebaikan. Bahkan dikenang oleh Ibnu Rabi' tadi, ia tidak lupa ketika sudah dewasa, ketika sudah mengisahkan hadis ini, ia tidak lupa dengan candaan tersebut. Adapun kita bercanda tentu dengan sesuai dengan kebiasaan kita yang masih masuk di dalam adab-adab kita atau kebiasaan kita, bagaimana kita bisa bercanda dengan anak-anak kita, dengan anak kecil kita. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan dari golongan kami yang tidak sayang dengan anak kecil di antara kita atau yang lebih muda dari kita. Sikap di dalam Islam sikap yang sempurna. Ya, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan dari golongan kami yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Ternyata sempurna.
sikap kita dengan yang lebih tua hormat. Walaupun lebih tua 1 bulan. Walaupun lebih tua hanya 2 pekan, 3 pekan. Itu lebih tua, maka hormat dengan yang lebih tua. Apalagi lebih dari itu. Apalagi senior, kita muda, jumpa dengan sesepuh, dengan orang tua, maka hormat. Ya, dengarkan, berikan tempat. Ketika bicara, dahulukan untuk berbicara. Sebaliknya bagaimana sikap orang tua? Apakah merasa senior, merasa tua, kemudian seenaknya dengan yang lebih muda? Ternyata tidak. Wa yarham shaghirana. Bukan dari golongan kami kalau tidak sayang dengan yang lebih muda. Ya, kalau tidak sayang dengan yang lebih muda. Sehingga yang lebih tua lebih banyak pengalaman. Maka kalau menegur yang lebih muda, tegur dengan baik. Arahkan dengan baik, berikan bimbingan. Ketika salah, berikan maaf dan tunjukkan yang benar. Berikan contoh yang benar. Ini sikap yang tua, sayang kepada yang lebih muda. Ya, maka pembahasan kita tadi tentang canda dengan anak kecil, canda dengan anak-anak kecil, ini bentuk sayang kita kepada anak-anak kecil. Ya, bentuk sayang kita kepada anak-anak kecil. Ya, kesempatan jumpa dengan mereka, ucapkan salam, ya, tanya 1-2 pertanyaan, ajak bersalaman, ya. Demikian apa yang dirasa oleh mereka menjadi nyaman, menjadi dekat, tidak takut dengan kita, ya. Tidak takut tapi tetap benar. Karena wibawa itu datang dari kebenaran. Ketika kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, maka wibawa itu muncul dari istiqomahnya kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika kita canda dengan anak-anak kecil, apakah hilang wibawa kita? Jawabannya tidak hilang. Tidak hilang. Kalau kita benar. Nah, menjadi hilang kalau kita tidak benar. Orang tua tapi ternyata kita tidak bisa menjadi contoh. Orang tua tapi ternyata mengerjakan keburukan. Ya, orang tua tapi dilihat anak-anak ada yang tidak benar lah. Ini hilang wibawanya karena tidak istiqomah. Rasulullah SAW sangat berwibawa di hadapan semuanya. Baik laki maupun perempuan, tua maupun muda, bahkan anak-anak semuanya sangat hormat pada Nabi. Ya, kenapa? Karena tadi wibawa dengan kebenaran, wibawa dengan Al-Quran dan Sunnah tetap dijalankan semuanya. Sehingga jangan sampai membatasi, akhwati fillah, jangan sampai membatasi karena takut nanti anak-anak ngelunjak, takut anak-anak nanti tidak hormat. Ya, tidak perlu menjaga jarak, bahkan dekat dengan mereka sebagaimana sunnah Nabi. Tapi kita sebagai orang tua kasih contoh yang baik. Berikan contoh ucapan, perbuatan, sikap ya yang baik. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW sangat lembut ya dengan anak-anak kecil. Bahkan Rasulullah ketika didatangkan anak kecil langsung diambil, digendong ya, kemudian digendong Rasulullah SAW. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW kana yu'ta bisibyan. Ketika anak kecil dibawa kepada Rasulullah SAW, fayubarriku alaihim, maka Rasulullah mendoakan berkah untuk mereka, untuk anak-anak kecil tersebut, untuk bayi-bayi tersebut. Wa yuhannikuhum, Rasulullah segera mentahnik, ya, segera mentahnik, memberikan kurma yang sudah dikunyah bersih, kemudian disuapkan di mulutnya bayi tadi. Fa utiya bisobi fabala alaih. Ketika Rasulullah sedang mengambil bayi, kemudian digendong, ternyata bayi tersebut kencing. Fada'a bima'in fa'atba'ahu baulahu. Kemudian Rasulullah meminta air, kemudian Rasulullah cipratkan air ke tempat kencing tadi. Kencing yang mengena baju Nabi itu diciprat-ciprat dengan air. Walam yaksilhu, dan Rasulullah tidak mencucinya. Ya, artinya kita sudah bahas kencingnya anak atau bayi laki-laki itu tidak najis. Ya, tidak najis. Najisnya najis ringan, hanya cukup diciprat dengan air saja itu sudah dianggap suci. Berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan dari semenjak lahir kencingnya sudah dianggap najis. Ini akhwati fillah rahimakumullah salah satu contoh dari Nabi SAW. Ya, ternyata kena kotoran ya anak kecil, Rasulullah pun biasa segera minta air saja diciprat, selesai. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW demikian bercanda dengan anak-anak kecil. Ya, ketika memanggil anak kecil dalam hadis Anas bin Malik, Anas menceritakan, rubbama qala li an-nabi ya dzal udhunain. Ya, Anas menceritakan suatu saat Rasulullah bercanda kepadaku dan memanggil aku ya dzal udhunain.
Ya dzal udhunain, wahai pemilik dua telinga. Ya kata Nabi, wahai pemilik dua telinga. Anas mungkin heran, ya semuanya punya dua telinga. Manusia punya dua telinga. Tapi itu ternyata Rasulullah bercanda dan memang benar. Ya manusia punya dua telinga. Anas punya dua telinga, maksudnya memanggil saya kata Anas. Ya dzal udhunain. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Anas bin Malik menceritakan bagaimana senangnya bersama Rasulullah, merasa nyamannya bersama Rasulullah SAW, padahal jarak yang sangat jauh. Kita bisa bayangkan Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul di umur 40 tahun. Kemudian Rasulullah berhijrah ke Madinah di umur 53 tahun. 53 tahun. Setelah di Madinah baru ini berjumpa dengan sahabat Anas bin Malik. Iya, artinya Rasulullah sudah sangat senior, di atas 50 tahun, bahkan mendekati 60. Itu ternyata masih bercanda dengan Anas bin Malik, anak kecil. Ya, dengan anak kecil yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah, saudari-saudari para bunda rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengusap kepala anak kecil. Ini tadi bercanda, berlemah lembut, ya, ucapan-ucapan yang mendekatkan kepada mereka, biasakan untuk berucap yang baik, ucapan-ucapan yang sedikit ada candaan pada mereka, termasuknya adalah dengan anak-anak kecil, dekat, ya, kalau seperti kebiasaan kita dekat dengan mereka, pegang tangannya, ya, elus pundaknya, usap kepalanya, peluk, ya, ini semuanya sikap-sikap dekat dengan anak kecil, ya, sikap itu dekat dengan anak kecil. Dan anak kecil yang merasa digitukan oleh yang tua, bagaimana perasaannya? Senang, merasa disayang, merasa diperhatikan, ya, merasa dikasih sesuatu yang mungkin tidak dilupakan. Saya pernah dipeluk oleh ya Ibu Fulanah misalnya, saya pernah diusap kepalaku, ya, saya pernah dikasih permen, saya pernah ini dan itu, ya. Bisa jadi seperti tadi, hadis-hadis tadi, kenangan seperti itu tidak mereka lupakan. Ya, kenapa? Ada orang-orang yang mulia, ada orang-orang dewasa yang baik, yang sangat dekat dengan anak-anak kecil. Di antaranya Rasulullah memberikan hadiah untuk anak-anak kecil. Ya, Rasulullah memberikan hadiah untuk anak-anak kecil. Seperti hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana yu'ta bi awwali as-samar. Ya, ketika Rasulullah SAW didatangkan buah kurma, ya, didatangkan untuk Nabi SAW, maka maka Rasulullah mendoakan, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkailah Madinah kami, wa fi thimarina, berkailah buah-buahan kami, wa fi muddina wa sa'ina, berkailah mud dan sok kami, barakatan ma'a barakah, barakah di atas barakah. Thumma yu'tihi asghara man yahduruhu minal wildan. Setelah buah-buahan yang didatangkan kepada Nabi, kemudian Nabi doakan. Setelah itu bagaimana? Setelah didoakan, kemudian Rasulullah mengambil buah-buahan tadi, kemudian pertama kali buah tadi diberikan kepada siapa? Asghar man yahduruhu minal wildan. Rasulullah mengambil dari buah tadi, kemudian diberikan kepada yang paling kecil, anak yang paling kecil dari yang hadir. Masya Allah. Yang dipilih Rasulullah yang paling kecil. Masya Allah, ya, ini luar biasa, ya. Kita belajar dari akhlak Nabi SAW. Karena kenapa hati kita ini kok senang dengan anak kecil, melihat bayi itu senang, melihat anak kecil itu senang. Kenapa? Karena mereka masih fitrah, ya akhwati fillah. Karena mereka itu masih fitrah, anak kecil, apalagi masih bayi, umur 1 tahun, 2 tahun, masih fitrah, belum ada dosa, belum ada kesalahan, belum ada buat-buat, senyum yang dibuat-buat, sikap yang dibuat-buat, belum ada. Benar-benar fitrah, makanya lucu, makanya kita gemes, ya, kenapa? Memang masih fitrah. Ya, sehingga kalau anak kecil diperhatikan seperti itu senang sekali, orang tuanya juga merasa senang sekali. Kalau anaknya diperhatikan, anaknya diajak bicara, diajak ngobrol, ya, Masya Allah. Ini akhlak mulia di dalam Islam, ya. Jangan dibiarkan anak-anak kecil, ya, diajak canda, diajak, ya, bicara, ya, kemudian sampaikan hal-hal yang bermanfaat, ya, untuk mereka.
Tapi sampai di sini akhwati fillah apa yang kita kaji mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Bahasan kita ya masih dalam fikih tarbiyatil abna, bagaimana mendidik anak-anak kita. Dan bahasan ini dan bahasan sebelumnya masih bersikap lemah lembut dan canda dengan anak-anak. Dan soal masih bersambung, ada beberapa pembahasan masih sikap lemah lembut Rasulullah dengan anak-anak kecil. Demikian, Wallahu ta'ala a'lam bissawab.